Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Psikokinesis. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, suasana restoran ayam goreng yang dikelola oleh Shin Rumi. Ia bercerita ketika umur 10 tahun, ayahnya pergi meninggalkan dia. Sementara ibunya bekerja keras untuk menghidupkan Shin Rumi. Adegan berlanjut di mana restoran ayam sudah tidak beroperasi lagi. Shin Rumi menelpon pamannya agar datang ke restonya. Di luar terdapat tukang gusur. Tak lama ibu dari Shin Rumi datang hampir menabrak gerombolan orang itu. Orang itu menarik ibu Shin Rumi hingga kepalanya terbentur trotoar. Shin Rumi pun sedih. Datanglah tetangga mereka. Ibu Shin Rumi dibawa ke rumah sakit. Berbarengan dengan itu terdapat meteor yang jatuh di daerah pegunungan. Zat yang terkandung di meteor bercampur dengan mata air, kemudian tak sengaja diminum oleh Shin Suk-hun. Terlihat seorang wanita tua yang sedang memandang bungkus kopi, lantas Shin Suk-hun memamerkan kopi hasil mengambil ke wanita itu. Tak hanya mengambil kopi, ia pun juga mengambil tisu toilet. Waktu kerja telah usai, Shin Suk-hun pamit pulang ke atasannya. Shin Suk-hun melihat wanita tadi diperingatkan oleh manajer kantor, wanita itu terpergok mencuri kopi. Shin Suk-hun beristirahat sebentar, ia masih mengeluhkan sakit pada perutnya akibat meminum mata air. Kekuatannya mulai keluar, ia pun diusir pemilik toko tersebut. Shin Suk-hun balik ke rumahnya. Terlihat sangat berantakan di sana. Ia ingin merokok namun korek jauh dari dirinya. Dengan kekuatannya ia mampu mengambil korek itu. Shin Suk-hun mendapat telepon dari anaknya Shin Rumi. Ia mengabarkan bahwa ibunya meninggal dunia. Shin Suk-hun datang ke rumah duka untuk bertemu anaknya. Gerombolan orang itu datang lagi, dan mereka tidak mengakui atas meninggalnya ibu Shin Rumi. Mereka disuruh pergi oleh Shin Rumi, akhirnya mereka pergi dari sana. Pria itu adalah seorang pengacara, ia bernama Kim Jung Hyun, ia sudah lama kenal dengan Shin Rumi. Kim bercerita ke Suk-hun bahwa area ini ingin dibuat wisata untuk turis Cina, namun warganya menolak. Mengenalkan restoran Rumi ke ayahnya. Suk-hun marah menuduh Kim dekat dengan anaknya. Kim dengan tulus ingin membantu Rumi serta warga lainnya. Dengan kekuatannya ia memberantakan tempat sampah di sana. Di rumah ia mempraktekkan kejadian kemarin. Ia mampu menerbangkan barang yang ada di rumahnya. Pagi harinya ia kembali ke tempat kerja. Suk-hun punya ide untuk menjadi pesulap. Pria tua bilang bahwa di depan klub sana, semalamnya bisa mendapat beberapa juta won. Setelah dari rumah duka, Rumi kembali ke rumahnya. Ia disambut para warga di sana. Warga bilang bahwa para penggusur sudah mulai menandai toko yang ingin digusur. Kim menawarkan bantuan untuk para warga. Warga takut hasil tidak menguntungkan mereka. Rumi meminta para pria untuk berjaga di sana. Kim menegaskan bahwa tidak boleh ada kekerasan jika tidak ingin kasus ini memberatkan warga. Suk-hun bilang ke warga bahwa mereka tak punya peluang untuk menang. Warga kesal dengan ucapan Suk-hun serta Rumi mengusir ayahnya dari sana. Suk-hun mulai mendatangi klub itu. Ia memperlihatkan kekuatannya di depan pemilik klub. Suk-hun pun diterima menjadi pesulap. Kim, Rumi bertemu dengan senior dari Kim. Orang itu bilang bahwa hasil otopsi sudah keluar, agak sulit untuk menuntut mereka. Kim bilang bahwa di dekat area itu terdapat mobil yang mempunyai perekam, namun setelah dicek rekaman di mobil telah dihapus. Suk-hun tidak bisa menelpon Rumi. Di belakang sana terlihat warga yang sedang membereskan toko mereka masing-masing.
Rumi bilang ke warga bahwa menuntut mereka adalah hal yang mustahil. Suk-hun membujuk Rumi untuk tidak tinggal di sini, dikarenakan Suk-hun akan mendapat banyak uang sebagai pesulap. Ia menunjukkan kekuatannya di depan Rumi, tetapi Rumi tidak terkejut. Rumi masih kesal dengan perilaku ayahnya 10 tahun lalu. Ayahnya berkata bahwa dirinya ditipu temannya hingga merugi besar. Rumi menyayangkan mengapa baru kali ini ayahnya menemuinya. Rumi tak ingin menemui ayahnya lagi. Suk-hun melihat gerombolan orang menuju area warga. Warga panik dengan hal itu. Menyuruh wanita untuk melapor polisi sementara pria menghadang pintu. Keributan terjadi, pekerja mulai memukul mundur warga. Dengan kekuatannya, Suk-hun melempar 3 pekerja, serta melempar semua orang yang menghalanginya. Para pekerja pun mundur ketakutan, salah satu pekerja diangkat oleh Suk-hun. Mereka semua dibawa ke kantor polisi. Dari kubu pekerja mereka tak mau mengakui kesalahannya. Karena membawa kamera, polisi melihat rekaman kamera milik mereka. Polisi menyuruh mereka berdamai. Para warga senang melihat kekuatan Suk-hun. Kembali ke area warga di sana terdapat pekerja. Mereka melihat benda melayang, dan mereka panik sekaligus takut melihat mobil melayang. Suk-hun membuat benteng dari barang-barang itu. Kim pun terheran-heran dengan kekuatan Suk-hun. Para pekerja tadi melapor kejadian yang mereka lihat ke atasannya, dan mereka ingin mengundurkan diri. Esok paginya, wartawan datang untuk menemui Rumi. Suk-hun mengajak anaknya untuk makan bersama. Rumi khawatir dan menanyakan kesehatan ayahnya karena ayahnya sering memakai kekuatannya. Tuan Min bertemu Direktur Hong. Tuan Min dihajar anak buah Direktur Hong. Direktur meminta Tuan Min untuk membereskan ini semua. Ia memberikan waktu 2 hari. Para warga sedang makan bersama. Salah satu warga menyuruh warga lainnya untuk melihat berita di handphone tentang video Suk-hun. Esok harinya polisi datang untuk menahan Suk-hun. Diketahui bahwa Suk-hun mengambil barang milik kantornya. Suk-hun dibawa polisi. Rumi meminta tolong ke Kim untuk membebaskan ayahnya. Kim mendapat telepon dari seniornya bahwa ada seseorang yang menyerahkan diri ke polisi mengaku sebagai pembunuh ibu Rumi. Itu merupakan ide dari Direktur Hong, dengan menyuruh anak buah Tuan Min untuk menyerahkan diri ke polisi. Bilang juga bahwa kantor Tuan Min pindah tempat dan kesepakatan dengan Direktur Hong batal. Serta bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Suk-hun. Pengacara Kim menyuruh Rumi menyerah. Terlihat polisi sudah ingin menggusur para warga. Suk-hun ditemui oleh Direktur Hong. Direktur menyuruh Suk-hun untuk menyerah. Para warga melemparkan bom molotov ke arah polisi. Dengan alat berat polisi membongkar benteng warga. Dari atas wartawan meliput kejadian itu. Direktur Hong mengajak Suk-hun untuk bekerja dengannya. Kim menyuruh Rumi serta warga untuk pergi ke atap, melihat berita di handphone polisi. Dengan kekuatan yang ia miliki, Suk-hun memberantakan kantor polisi. Ia menghancurkan mobil Direktur Hong. Dan ia langsung menuju lokasi dengan cara melayang. Paman tergantung di tangga akibat dorongan penggusur. Untungnya Suk-hun datang untuk menyelamatkan paman itu. Suk-hun dipukuli penggusur, dan ia mampu mementalkan mereka semua. Di atap Rumi ditangkap polisi, serta polisi terus memukuli para warga. Suk-hun datang dan ia yang dipukuli polisi. Suk-hun melempar polisi lagi. Dari gedung sebelah Kim menyuruh warga melewati tangga agar dapat ke gedung sebelah tersebut. Polisi meminta untuk diturunkan.
Tuan Kim tetap kekeh agar polisi dapat menangkap para warga. Hasilnya tali alat berat putus, menyebabkan salah satu polisi tergantung. Karena terlalu lama, Suk-hun melemparkan para warga ke gedung sebelah. Rumi berusaha menolong polisi tersebut. Suk-hun memindahkan kontainer ke atap. Karena terpeleset membuat kontainer bergetar dan menjatuhkan Rumi ke bawah. Sebelum sampai bawah, Suk-hun sudah menangkap Rumi, serta Suk-hun meminta maaf ke Rumi. Suk-hun menitipkan anaknya ke para warga, dan ia pun langsung pergi dari sana. Suk-hun menemui Tuan Min, berkata bahwa dirinya kalah dan ia langsung memukul Tuan Min hingga membuat Tuan Min pingsan. Polisi membawa Suk-hun serta memborgolnya. Adegan berlanjut ke 4 tahun kemudian, Suk-hun telah bebas dari penjara. Ia pun dijemput pengacara Kim, serta ia bilang ke Suk-hun bahwa dirinya telah menikah dengan Rumi. Kim mengajak Suk-hun ke suatu tempat. Itu dulunya restoran milik Rumi, karena masalah korupsi membuat mega proyek Taishan batal dilaksanakan. Suk-hun melihat anaknya sedang mengurus usaha ayam goreng miliknya. Rumi meminta ayahnya untuk membantunya. Dengan kekuatannya ia mengantar segelas bis ke pelanggan. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Psychokinesis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.